Insan Jamkrindo, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Norva Dubu dalam Jampang Podcast. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai solusi pengelolaan manajemen PT Jamkrindo Kantor Cabang Kupang. Tentunya kita sudah menghadirkan satu narasumber tuan rumah PT Jamkrindo Kantor Cabang Kupang, yaitu Bapak Ahmad Arifin selaku pimpinan PT Jamkrindo Kantor Cabang Kupang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Kak Nova. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah luar biasa dan sangat baik. Oke, baik Bapak. Kehadiran Bapak di sini tentunya untuk kita saling membahas mengenai solusi pengelolaan manajemen PT Jamkrindo Kantor Cabang Kupang. Siap. Berbicara mengenai solusi pengelolaan manajemen, berarti kita berbicara mengenai ruang lingkup aspek pengelolaan kantor, di mana aspek pengelolaan kantor itu terdiri dari 6 aspek. Benar Bapak? Betul. Oke, langsung saja nih Bapak, kita melihat dari aspek yang pertama, di mana pada aspek-aspek ini kita akan membahas mengenai akar permasalahan, solusi dan langkah serta aktivitas yang akan dicapai. Oke, siap. Baik Bapak, langsung saja pada aspek yang pertama, yaitu bisnis aspek. Dalam bisnis aspek ini, akar permasalahan yang dimiliki sendiri itu apa Bapak? Jadi gini Kak Nova, kalau terkait dengan bisnis aspek ya, terkait dengan bisnis aspek ini kan artinya kaitannya dengan aktivitas PT Jamkrindo Kantor Cabang Kupang itu sendiri. Nah, hal yang paling krusial menurut saya terkait dengan bisnis aspek kita itu belum adanya pembaruan atau perpanjangan terkait dengan beberapa perjanjian kerjasama, khususnya yang perjanjian kerjasama existing, baik yang ada di tingkat nasional ataupun yang di daerah. Kalau yang di nasional itu mungkin kewenangan di kantor pusat. Cuma kalau yang kita ada di Jamkrindo Kantor Cabang Kupang, yang paling penting adalah belum adanya perpanjangan kerjasama ataupun pembaruan kerjasama penjaminan existing dengan BPD NTT. Itu yang paling utama menurut saya. Solusi terkait perjanjian kerjasama dengan BPD sendiri apa Bapak? Sebenarnya kita sudah menawarkan sih Kak Nova ya, kita sudah menawarkan dari akhir tahun 2020 kemarin 2 produk perjanjian kerjasama penjaminan kredit dengan BPD NTT yang menurut kami masih hijau, yaitu penjaminan kredit multiguna dan penjaminan kontrabank garansi. Namun hingga saat ini kita belum ada respon dan ini khawatirnya berpengaruh ke tempat yang lain. Jadi solusinya agar itu bisa berjalan adalah meningkatkan komunikasi lebih instan dengan PT Bank NTT, khususnya dengan divisi kredit dan divisi supporting kreditnya. Itu yang harus kita lakukan. Oke, selain dari itu Bapak, apakah masih ada lagi akar permasalahan yang dimiliki oleh bisnis aspek? Oh iya, ya itu kaitannya sama ini Kak Nova. Kalau tadi kita bicara dasar pemikiran adalah volume. Karena volume di tempat kita kan belum tercapai, sehingga kita melihatnya apa sih yang menghambat volume itu tercapai, ternyata ada perjanjian kerjasama yang belum berjalan. Yang kedua yang bisa membantu kita menjadi lebih besar adalah pendapatan atau pencapaian subrogasi kita. Jadi subrogasi di kantor cabang Kupang sampai dengan bulan Mei itu masih belum on track sebagaimana seharusnya. Harusnya kan kita kalau Mei itu harusnya sudah di sekitar 40%, kita belum capai di situ. Jadi ini yang menjadi hal kedua dari bisnis aspek. Solusi serta target dan aktivitas atau langkah yang akan Bapak terapkan atau sudah diterapkan itu sendiri apa? Subrogasi ya, kalau kaitannya dengan subrogasi ini dulu teman-teman di akhir tahun, di tahun kemarin ya sebenarnya tepatnya, di tahun kemarin kita sudah melakukan kegiatan rekonsiliasi. Dari hasil rekonsiliasi itu kita mengidentifikasi ada 5 miliar potensi subrogasi yang ternyata sampai dengan akhir tahun masih ada sekitar 3 miliar yang belum disampaikan kepada kita. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan dalam rangka untuk menaikkan subrogasi yang tadi menjadi permasalahan kedua dari bisnis aspek adalah kita akan melakukan kegiatan rekonsiliasi. Jadi mengkomunikasikan lebih intens kepada mitra kaitannya dengan subrogasi yang tadi ingin kita kejar. Nah, langkah yang akan kita lakukan adalah melakukan rekonsiliasi dengan mitra yang saya punya target dalam 1 bulan itu minimal 2 cabang. Minimal 2 cabang BRI kita lakukan rekonsiliasi sehingga di akhir tahun nanti atau di Desember 2021 target subrogasi bisa tercapai sebagaimana tahun 2020 kemarin kita bisa mencapai bahkan lebih kemarin tahun itu.
Oke, berarti dari aspek bisnis sendiri itu berbicara mengenai dua hal. Yang pertama itu terkait dengan perjanjian kerjasama yang berakibat pada volume. Betul. Dan juga yang kedua terkait target subrogasi yang belum tercapai. Iya, benar, betul, Bapak? betul Kak. Oke, baik. Selanjutnya aspek yang kedua mengenai operasional aspek. Oke. Apa sih akar permasalahan dari operasional aspek sendiri? Operasional aspek ya. Kalau dari sisi operasional aspek nih, yang saya lihat nih ya Kak Nova ya. Sebagaimana Kak Nova tahu, kalau di PT Jamgero Kantor Cabang Kupang, kita ini punya produk yang langsung berhubungan dengan mitra. Dalam hal ini adalah end user, produknya namanya surety bond dan kontrak bank garansi. Tentu Kak Nova sudah tahu bahwa teman-teman prinsipal atau kontraktor ini di dalam mengerjakan proyek membutuhkan jaminan proyek. Ada 4 jaminan dalam satu proyek, jaminan penawaran, pelaksanaan, uang muka, dan jaminan pemeliharaan. Nah, apa sih masalah kaitannya dengan operasional dari kegiatan aktivitas itu? Kita di dalam memberikan penjaminan bank garansi maupun surety bond ini sampai dengan nilai jaminan 1 miliar, kita tidak meminta adanya agunan. Tapi di atas 1 miliar kita sudah memberlakukan adanya jaminan, baik itu dalam bentuk cash call maupun dalam bentuk agunan fisik. Nah, yang jadi masalah adalah ketika mitra-mitra kita atau prinsipal yang kontraktor yang kita kenal ini, dia mendapatkan nilai proyek yang cukup besar sehingga nilai jaminannya adalah di atas 1M, dan ketika mau ke kita ternyata kita meminta ada agunan. Dan yang jadi masalahnya adalah proses pengikatan agunan yang per satu jaminan itu harus diikat. Artinya kalau dalam satu proyek ada 4 jaminan, dia bisa melakukan pengikatan berkali-kali, 4 kali. Nah, itu yang dipilih oleh teman-teman prinsipal, sangat ribet dan belibet. Ya, jadi harapannya ini bisa dieliminir lah, gitu Kak Nova. Baik, kalau begitu Bapak, target yang ingin dicapai dari apa yang sudah Bapak sampaikan dan langkah-langkah yang diterapkan itu apa Bapak? Ini Kak Nova, saya berharap bahwa aturan tentang pengikatan agunan dengan nilai jaminan di atas 1 miliar tetap ada, tapi dipermudah dengan memberikan adanya jaminan standalone. Artinya begini, kontraktor melakukan sekali pengikatan, tapi dalam satu pengikatan dia bisa dipakai untuk jaminan terhadap atau agunan dalam 4 kali jaminan atau berapapun yang pasti masih sama. Atau kalau Kak Nova pernah belajar tentang di dalam proses kredit dalam perkreditan ada yang namanya kredit standalone. Ini sama. Jadi kita mengikat sekali tapi bisa dipakai untuk beberapa jaminan sepanjang masih tercover. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan? Memang sih kalau harapan atau solusi itu kita kejar, itu sebenarnya ada kewenangan kantor pusat. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kita bisa mengedukasi kepada para prinsipal kita bahwasanya Jamgrindo ini nantinya akan punya produk itu, dengan harapannya adalah bisa meningkatkan komposisi penjaminan surety bond dan bank garansi dengan nilai jaminan di atas 1 miliar yang selama ini hanya sebesar 10%, saya berharap bisa naik sampai ke 25% komposisinya dalam 1 tahun. Itu Kak Nova. Tadi Bapak mengatakan bahwa akan melakukan edukasi kepada prinsipal. Betul. Cara melakukan edukasi sendiri itu bagaimana? Nah, yang jadi masalah adalah mitra yang dulu pernah kita jamin dengan nilai-nilai proyek besar ini kan tersebar. Nah, mau nggak mau kita melakukan kunjungan. Saya punya cita-cita kita melakukan kunjungan dalam 1 bulan minimal 4 kontraktor besar. Nah, kontraktor di NTT ini kan tersebar ya Kak Nova ya, cukup tersebar. Dan kita juga butuh waktu. Kalau kemudian kenapa nggak langsung 1 minggu Pak? Karena kita tersebarnya itu ada. Jadi kita punya rencana minimal 4 kontraktor dalam 1 bulan untuk kita kunjungi. Artinya kita melibatkan agen di situ. Betul. Ini juga sebuah hal yang mungkin saya sampaikan ke Anova ya, bahwa PT Jamgero Kantor Cabang Kupang punya 2 marketing point, satu di Pulau Sumba, satu di Pulau Flores, dan ada 1 agen
yaitu namanya PT Flobamora Karya Utama, yang kebetulan beliau memiliki jaringan yang cukup luas di setiap kabupaten di Provinsi NTT ini ada. Jadi dengan melibatkan teman-teman di marketing point dan di keagenan, kita mencoba pendekatan kembali kepada kontraktor besar-besar ini. Oke, baik Bapak. Berarti dalam hal operasional aspek ini, kita berbicara mengenai pengingkatan agunan, di mana mungkin prinsipal mengatakan kita ribet. Ribet, betul. Ribet. Jadi ada usaha upaya yang Bapak lakukan dan semoga didengar oleh insan Jam Krindo dimanapun berada, bahwa ada beberapa hal yang akan kita terapkan seperti mengedukasikan prinsipal dan juga adanya satu kali pengingkatan agunan saja untuk satu prinsipal yang sama. Iya, sebenarnya Bapak ya. Harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Semoga didengar. Oke, selanjutnya untuk aspek yang ketiga, governance aspek. Governance ini bicara tentang kepatuhan. Yang saya coba angkat dari apa sih masalah dari kepatuhan? Nah, ini latar belakangnya seperti ini Kak Nova. Kerjasama Jam Krindo dengan mitra-mitra itu sudah sangat banyak, sangat beragam, di mana setiap perjanjian itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Antara perjanjian penjaminan A, penjaminan kerjasama penjaminan B dengan bank A, dengan bank B itu beda-beda. Nah, sementara ini harus bisa dipahami oleh teman-teman semua, teman-teman baik dari bisnis, baik dari klaim ataupun dari operasional, semua harus paham. Nah, ini kan memungkinkan adanya potensi fraud karena pemahaman terhadap PKS ataupun ketentuan itu tidak maksimal. Jadi kalau ditanya oleh Kak Nova, apa sih yang dari sisi governance yang menjadi critical point? Ya masih kurangnya ataupun banyaknya perjanjian kerjasama dan aturan yang terus berubah, yang mungkin tidak dipahami secara lengkap atau menyeluruh oleh karyawan PT Jam Krindo kantor cabang Kupang, yang menimbulkan fraud di kemudian hari. Solusinya apa Bapak agar tidak terjadi fraud di kemudian hari? Kalau harapan paling utamanya nih, solusi saya sih kalau bisa di dalam sistem kita, sistem ICPR kita itu sudah dimasukkan yang namanya EWS, Early Warning System, sehingga setiap penginputan yang kemungkinan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada baik di dalam perjanjian kerjasama ataupun di SOP, SE ataupun Perdir, itu sistem akan memberikan notifikasi Kak Nova. Akan memberikan notifikasi bahwa warning bahwa ini tidak sesuai. Nah, makanya kita akan segera menindaklanjuti dengan melakukan konfirmasi dan lain sebagainya. Itu harapannya. Cuma ini kan masih butuh waktu ya, butuh waktu kepada kantor pusat untuk bisa mengeksekusi adanya EWS dalam sistem. Ya, tapi dari itu semua adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada teman-teman kita sendiri bahwasanya ini loh, peraturan sekarang sudah berubah. Ini perjanjian dengan bank ini seperti ini, perjanjian dengan bank ini adalah seperti ini. Itu adalah bagaimana kita bisa memahamkan kepada seluruh insan Jam Krindo kantor cabang Kupang khususnya, bahwa adanya perubahan-perubahan dan peraturan-peraturan yang berbeda, PKS-PKS yang berbeda. Ya, saya punya rencana bahwasanya harapannya begini, agar setiap perjanjian baru ataupun ketentuan perubahan baru bisa segera dipahami dan dimengerti oleh teman-teman kantor cabang Kupang maksimal 1 bulan dari ketentuan atau PKS itu disampaikan ke cabang. Bagaimana caranya? Kan pasti Kak Nova akan bertanya, bagaimana caranya? Iya, karena kan 1 bulan ini cukup cepat ya, cukup cepat. Kita punya aktivitas tersendiri, tapi kemudian tahu-tahu ada PKS baru, tahu-tahu ada ketentuan baru ya. Kita akan membuka namanya diskusi dalam rangka membedah ketentuan, karena kalau hanya sekedar adanya PKS baru, ketentuan baru hanya disampaikan kepada teman-teman, mungkin dibaca paling parah adalah disimpan saja, baru dibaca ketika ada masalah. Makanya kita bentuk namanya bedah perjanjian kerjasama atau diskusi bedah ketentuan, sehingga semua hal yang baru itu bisa segera diterima dan dijalankan oleh teman-teman. Oke, dan juga tidak dilupakan. Iya, itu paling utama. Saking banyaknya variasi. Oke, selanjutnya Bapak untuk aspek yang keempat, financial aspect. Akar permasalahan dari financial aspect di kantor cabang Kupang sendiri apa? Oh iya, kalau dari financial aspect kita melihatnya seperti ini Kak Nova. Ini kaitannya sama dengan yang bisnis aspek yang pertama tadi kita bahas. Jadi ada kaitannya.
Dimana kalau untuk financial aspect, saya melihatnya adalah volume penjaminan kita yang masih sekitar 27% dari target, kemudian market share KUR kita yang baru sekitar 36%. Nah, ini kan menjadi hal yang cukup krusial yang harus kita perhatikan karena 2 poin itu masuk ke dalam penilaian kinerja cabang. Ya, makanya masalah volume dan masalah market share ini yang menjadi critical point dari financial aspek kita yang pertama. Bagaimana solusi yang ingin Bapak terapkan atau yang sudah diterapkan mungkin? Ya, 2 hal itu semuanya terkait dengan produksi. Volume dan market share itu kaitannya sama produksi atau penerbitan sertifikat penjaminan. Nah, penerbitan sertifikat penjaminan itu dipengaruhi oleh adanya pengajuan aplikasi penjaminan dari mitra. Nah, bagaimana caranya kita agar bisa meningkatkan pengajuan penjaminan dari para mitra adalah kita memberikan keyakinan kepada mitra bahwasanya kita ini bisa bagus, sudah semakin bagus dan semakin baik. Caranya adalah apa? Membangun chemistry, membangun komunikasi. Terus lebih detailnya seperti apa Pak caranya? Kita lakukan kunjungan. Kita lakukan kunjungan kepada mitra yang karena ini market share KUR itu notabene paling besar adalah dari BRI. Makanya saya punya rencana kunjungan kepada mitra minimal 3 cabang dalam 1 bulan. Nah, 3 cabang dalam 1 bulan. Dan kita kunjungan bukan ketika sedang ada masalah. Jadi tetap datang karena untuk membangun chemistry. Nah, kemudian yang kedua, kita berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan mereka. Ya, jadi misalnya mereka ada acara simpedes, mereka ada acara family gathering, kita partisipasi aktif. Walaupun hanya sekedar datang, kemudian ngobrol, tapi memberikan perhatian kepada mereka. Kemudian yang terakhir, kita memberikan reward kepada mitra-mitra kita yang memberikan kontribusi baik kepada penjaminan kita. Tentu reward ini bukan dalam artian yang harus dalam bentuk nominal ya, natura ya, mungkin dalam bentuk piagam. Yang pasti adanya perhatian lah, bahwasanya mereka telah mengkontribusi kepada kita sehingga meningkatkan volume dan market share. Itu yang harus kita perhatikan juga. Oke, selain meningkatkan market share KUR, mungkin ada lagi Pak? Betul Kak Nova. Ada satu lagi yang menurut saya juga sangat krusial, yaitu masalah KDP. Klaim dalam proses. Ya. Cukup malu sebenarnya saya cerita ke Kak Nova, tapi karena ini hanya diskusi bersama, hanya kita berdua. Jadi kalau saya boleh cerita, klaim dalam proses kita di akhir tahun kemarin itu cukup besar. Bahkan mencapai 36 miliar Kak Nova. 36 miliar kan sangat besar sekali. Belum di dalam 1 tahun ini adanya pengajuan baru. Artinya klaim yang harus kita selesaikan mungkin lebih dari 36 miliar. Sementara satu sisi KDP itu sekarang sudah menjadi salah satu penilaian kinerja cabang. Jadi di tahun 2021 ini ditetapkan adanya penurunan KDP. Memang sih kantor pusat belum menetapkan berapa persennya. Cuma saya punya cita-cita bisa menurunkan KDP dari angka 36 pada posisi 31 Mei kemarin. Di akhir tahun itu maksimal adalah sekitar 25 M. Jadi cukup di sekitar 10 miliar lah kita bisa menurunkan harapan saya. Bagaimana cara menurunkan berapa itu? Yang perlu Kak Nova ketahui, Mas, kenapa sih KDP kita sangat besar? Ternyata setelah kami kemarin identifikasi, notabene dipengaruhi adanya dokumen yang tidak segera dipenuhi oleh mitra. Bagaimana Pak cara Bapak dan teman-teman untuk bisa meningkat teman-teman perbankan ini mau memberikan kelengkapan dokumen? Sama dengan halnya yang tadi di bisnis aspek, karena kan tadi saya juga cerita bahwa financial aspek ini berkaitan erat dengan bisnis aspek. Kita lakukan rekonsiliasi Kak Nova. Bapak yakin, saya sampaikan, saya yakin. Karena tahun lalu kami juga sudah melakukan itu. Kami sudah melakukan, kalau Kak Nova, kalau saya boleh bercerita nih ke Kak Nova, tahun lalu selain subrogasi kita capai target, kita juga berhasil menurunkan KDP. Nah, caranya adalah dengan melakukan rekonsiliasi itu tadi. Jadi saya berharap rekonsiliasi juga dapat kita lakukan dalam 1 bulan 2 cabang. Sama seperti yang di bisnis aspek tadi. Oke, semoga tercapai Bapak ya. Harus kan Bapak itu. Harus yakin. Optimis ya. Kalau nggak teman-teman optimis, klaim harus kita dengar ini. Yakin gitu. Oke, selanjutnya Bapak.
aspek yang kelima, people aspect. People aspect itu bicara tentang personal ya, tentang personal. Sebenarnya ini mungkin bisa dibilang bukan masalah yang utama dari semua permasalahan yang ada, tapi karena Kak Nova menanyakan ke saya dari sisi people aspect, ya kalau menurut saya sama halnya dengan di perusahaan lain, tidak ada perusahaan yang memiliki karyawannya semuanya karakternya sama. Karena setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda, setiap orang berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda, berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, sama halnya dengan Jamburu Kantor Cabang Kupang ini. Kita semuanya memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki karakteristik personal yang berbeda. Nah, saya berharap dengan keberagaman itu bukan menjadikan permasalahan atau perpecahan, tapi setiap orang bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya dari karakteristik yang spesifik dari masing-masing. Itu Kak Nova. Nah, dengan kita melihat sifat karakter atau latar belakang yang berbeda, bagaimana cara Bapak untuk dari hal-hal tersebut bisa meningkatkan volume dari kantor cabang Kupang sendiri? Ya, memang sih yang harus kami sebagai manajemen, saya dan teman-teman kepala bagian itu harus bisa memahami karakteristik dari masing-masing personal yang ada. Ya, kita akan melakukan coaching kepada teman-teman sembari mengetahui apa sih kemampuan yang dimiliki. Minimal setiap orang sekali kita melakukan coaching kepada personal tersebut. Kemudian yang kedua, kita membuka sebuah forum diskusi terbuka. Yang kalau kadang kita melihat gini Kak Nova, kalau teman-teman pada sesi istirahat mereka bisa diskusi ngobrol tapi kan tidak terarah ya, maksudnya diskusinya kemana-mana. Tapi kita bikin diskusi terbuka yang punya tujuan, tapi mereka tidak merasa bahwa ada pimpinan sama bawahan, jadi semuanya sama. Jadi kita tidak akan menjudge bahwa oh kamu salah, oh kamu benar, tidak. Tapi kita mencoba mengetahui seberapa jauh masing-masing orang itu punya pemahaman. Kemudian yang ketiga, kita akan lakukan kompetisi. Kompetisi antar masing-masing personal melalui pencapaian target yang telah kita tetapkan. Ya, ini kita lakukan secara kontinu sehingga bisa meningkatkan atau menumbuhkan kemampuan yang terbaiknya mereka. Kompetisi seperti apa, Pak? Misalnya kalau di bagian bisnis nih ya, kalau di bagian bisnis kan sudah kita bagi berdasarkan wilayah. Nah, kemudian kita akan menghitung potensi dari masing-masing wilayah itu berapa. Nah, setiap orang punya target untuk menyelesaikan minimal market share-nya adalah 55% dari masing-masing bagian. Nah, itu siapa yang bisa tercapai akan kita berikan reward. Itu satu contoh. Kemudian kalau dari bagian klaim, di klaim itu juga sudah kita bagi per bagian. Nah, di sana kan tadi kan kalau klaim itu kaitannya sama KDP kan, kita udah punya angka KDP cukup besar. Kita akan melihat siapa sih yang bisa membantu memberikan kontribusi terbesar dalam penyelesaian KDP. Karena ternyata setiap wilayah yang teman-teman miliki itu punya karakteristik KDP yang berbeda-beda. Ada yang karena berkas tidak dipenuhi, ada juga yang karena mereka terlambat pengajuan dan lain sebagainya. Itu karakteristiknya macam-macam. Nah, itu kan dibutuhkan kemampuan interpersonal yang cukup mumpuni untuk bisa memecahkan permasalahan-permasalahan itu. Oke, Bapak. Itu dari people aspek ya, Kak Nova ya? Iya. Selanjutnya nih, Pak. Aspek yang terakhir, keenam. Social aspek. Oh, social aspek. Social aspek itu bicaranya tentang lingkungan. Kalau di saat ini ya, kalau saya melihat di Nusa Tenggara Timur, meskipun bukan paling parah di Indonesia, tapi faktanya ada beberapa wilayah kerja kita dalam satu provinsi NTT ini yang masih zona merah untuk COVID. Kenapa saya mengangkat permasalahan ini? Karena dari bisnis aspek, kemudian finansial aspek, kemudian governance aspek, rata-rata saya mengedepankan tentang adanya kegiatan interaksi dengan mitra. Kunjungan, silaturahmi, rekonsiliasi, itu kan aktivitas yang harus bertemu. Nah, tapi faktanya, kenyataannya di lingkungan kita, di wilayah kerja kita masih ada beberapa wilayah yang zona merah. Nah, memang kita berharap itu bisa segera terselesaikan, tapi yang paling utama dari semua itu adalah bagaimana kita bisa menjaga kesehatan teman-teman kita sendiri. Benar. Ya, karena seperti Kak Nova tahu, di awal tahun 2021 ini, hampir setengah lebih karyawan kami terkena COVID. Ya, termasuk saya, Pak. Oh iya, mohon maaf saya lupa. Ternyata Kak Nova juga termasuk di dalamnya ya. Dan bahkan ada yang baru sembuh itu di Maret kan, cukup lama sekali.
Nah, saya tidak ingin ini kejadian ini terulang sehingga menghambat proses tercapainya target yang telah ditetapkan oleh kantor pusat pada kita. Nah, caranya bagaimana? Selain kita memberikan suplai vitamin kepada teman-teman secara kontinu, yang pasti biar kita bisa mengantisipasi dari awal, kita lakukan swab antigen 2 minggu sekali, sehingga bisa ketahuan siapa yang karena di beberapa sesi kita kan nggak akan bisa tahu teman-teman ini berinteraksi dengan siapa, sehingga kalau ada swab antigen secara rutin 2 minggu sekali minimal, itu bisa meminimalisir adanya penyebaran COVID di lingkungan kantor. Itu sih Kak Nova. Baik, berarti dalam sosial aspek ini tidak bisa kita pungkiri bahwa kesehatan psikis dan kesehatan fisik itu sangat berpengaruh pada pencapaian PT Jamkrindo Kantor Cabang Kupang. Betul Kak Nova. Iya. Oke Bapak, terima kasih banyak nih Pak untuk kesempatannya sudah berbagi mengenai pengelolaan manajemen, solusi-solusi yang sudah Bapak berikan serta aktivitas atau langkah yang sudah Bapak berikan, semoga bermanfaat bagi kantor Jamkrindo Cabang Kupang. Siap. Terima kasih banyak Bapak kesempatannya, semoga kita dapat bertemu lagi pada Jampang Podcast selanjutnya. Terima kasih Kak Nova atas undangannya. Siap Bapak. Baik insan Jamkrindo dimanapun berada, demikian Jampang Podcast kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sampai bertemu di Jampang Podcast selanjutnya bersama saya, Norfa Dubu. Bye-bye.